Cyber Komputer berdiri pada tahun 2004 di pasar Invest Kalianda, yang berawal dari gameran owner yang bermain game di komputer semasa kuliah. Owner terinspirasi, ia harus bisa melakukan perbaikan sendiri pada komputer, karena sistem operasi pada komputer sangat riskan error, baik disebabkan virus atau faktor lainnya. Kemudian, pada tahun 2004, berbekal keterampilan dalam melakukan perbaikan komputer, owner berani atau toko servis komputer di pasar Invest. Kemudian, mempunyai 2 asisten sekitar 5 Juli 2004. Akhirnya, pada tahun 2010, Cyber Komputer membuka toko sendiri dengan dibantu oleh 2 orang teknisi dan 1 orang sekretaris. Berdirinya Cyber Komputer saat itu untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian bagi dirinya dalam menguasai ilmu komputer, seperti merakit, menservis, dan menjual komputer untuk kalangan umum. Selanjutnya, pengertian instalasi. Instalasi adalah pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, laptop atau PC, yang kedua, flash disk, yang ketiga, hard disk. Langkah menginstal Windows 10 menggunakan flash disk. Yang pertama, kita membuat bootable Windows 10 pada flash disk dengan kapasitas flash disk minimal 8 GB. Kemudian, langkah kedua, masuklah ke menu BIOS dengan menekan tombol ESC atau F2, F4, F8, F9 atau F12 tergantung masing-masing laptop. Kemudian, ubah settingan prioritas booting ke flash disk. Pilihan pertama diubah ke USB, sedangkan settingan lainnya default saja. Setelah selesai, silahkan save dan keluar secara otomatis, laptop akan merestart. Ketiga, setelah selesai, maka akan muncul logo Windows dengan lingkaran loading. Langkah keempat, selanjutnya atur settingan bahasa, waktu, dan juga input keyboard yang digunakan, kemudian klik next. Yang kelima, kemudian klik tombol install now. Langkah 6, jika dihadapkan pada jendela aktif Windows, kemudian klik pada opsi skip now atau I don't have a product key. Yang ketujuh, pilih jenis Windows 10 yang akan diinstal, seperti Windows 10 Pro, Windows 10 Home. Jika sudah memilih salah satu opsi, kemudian klik next. 8. Kemudian aktifkan checklist pada I accept the license terms, kemudian klik tombol next. 9. Jika diminta untuk memilih metode instalasi yang diinginkan, pilihlah yang custom. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang sangat rumit. Jika ingin membersihkan harddisknya, kita tinggal pilih semua drive sebelumnya dan pilih delete untuk menghapus. Jika hendak menghapus drive C saja, pilih drive 0 dan partisi 2, kemudian pilih format. Jika kamu hendak membagi beberapa drive, tinggal pilih drive 0, unallocated space, kemudian klik new dan masukkan ukuran MB yang diinginkan. Langkah ini bisa dilewati dan diatur dengan pengaturan disk management. 11. Setelah klik tombol next, maka otomatis instalasi Windows 10 akan berjalan secara otomatis dan kita tinggal menunggu prosesnya saja. 12. Jika sudah, kemudian di restart dan langsung cabut flash disk Anda segera. Kemudian klik use express settings. 13. Kemudian pilih I own it jika PC digunakan secara pribadi dan klik next. Langkah ke-14, kemudian untuk masuk ke akun, klik pada opsi skip this step. 15. Kemudian buat nama dan password sesuai keinginan. Jika Anda ingin memberikan password atau tidak, kemudian klik next.
16. Kalian bisa melewati pengaturan Cortana dengan klik pada opsi Not Now. 17. Tunggu beberapa saat hingga masuk ke tampilan desktop utama. Langkah terakhir yang ke-18, jika sudah berhasil, beginilah tampilan dari desktop pada Windows 10. Selanjutnya kita tinggal menginstal aplikasi seperti Google Chrome, WinRAR, Internet Download Manager, dan aplikasi lainnya. Kesimpulannya, pada saat menginstal Windows 10, pastikan backup data terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah terjadinya kehilangan data penting pada PC atau laptop Anda, dan kosongkan sedikit memori internal dan harus teliti saat proses menginstal. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Dengan saya di sini ada Kak Danis Afandi. Untuk Kak Danis Afandi, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam menginstal Windows 10 ini, apakah apa saja kendala-kendala dan kelemahan-kelemahan yang sering kita temui atau kita jumpai dalam menginstal Windows 10 menggunakan flash disk? Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Danis. Kelemahan pada saat proses menginstal Windows 10 ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu rawan terinfeksi oleh virus. Yang kedua yaitu terlalu banyak proses seperti backup data dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu proses penginstalan yang lebih lama. Oh iya Kak, itu kan proses penginstalan lebih lama, itu karena apa sih Kak? Biasanya karena kita menggunakan flash disk, jadi pada saat proses penginstalan aplikasi itu dilakukan satu-satu. Nah, ada beberapa aplikasi yang bisa diinstal secara bersamaan, tetapi ada beberapa juga yang tidak bisa diinstal secara bersamaan. Nah, untuk mencegah terjadinya kegagalan pada saat proses menginstal, maka kita lakukan satu-satu. Itu bagi yang belum ahli, bagi yang sudah ahli secara bersama juga nggak apa-apa. Nah, ada yang lebih praktis yaitu menggunakan aplikasi Norton Ghost. Cuma menurut saya kalau kita menggunakan aplikasi itu terlalu tidak aman lah istilahnya aplikasinya. Nah, akan lebih aman dan lebih bagus lagi menggunakan flash disk. Terima kasih Kak. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab yang kedua bersama rekan saya yang bernama Kak Suryadi. Kak Suryadi, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang menu BIOS. Di kalangan masyarakat kan banyak yang belum tahu tuh tentang menu BIOS. Coba jelaskan sedikit apa itu menu BIOS. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Suryadi, yaitu apa yang dimaksud dengan menu BIOS. Menu BIOS yaitu suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang berfungsi untuk mengatur suatu perangkat keras pada sistem komputer. Sampai sini ada paham? Paham Kak? Semoga jawaban dari Kakak bermanfaat bagi kalangan yang belum tahu tentang. Oke, Kak Suryadi, terima kasih atas pertanyaannya, dan juga Kak Danis Afandi, terima kasih atas pertanyaannya juga. Semoga jawaban yang saya berikan bermanfaat bagi orang banyak. Baik, demikianlah presentasi dari penjelasan saya mengenai instalasi Windows 10 menggunakan flash disk. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.